Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SMA Negeri 1 Sukagumiwang, Kabupaten Indramayu. Selamat menyaksikan presentasi karya tulis ilmiah peserta didik kami yang mengangkat tema tentang kearifan lokal Ngarot sebagai salah satu budaya Kabupaten Indramayu. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri Volcano Scientific Competition tahun 2020. Yang kami hormati Kakak Panitia Volcano Scientific Competition tahun 2020. Pada hari ini kami akan mempresentasikan hasil karya tulis ilmiah kami yang berjudul Kearifan Lokal Ngarot sebagai model enkulturasi nilai kebanggaan potensi lumbung padi kepada generasi muda di Kecamatan Lelea, Kabupaten Indramayu. Namun, sebelum kami mempresentasikan hasil karya tulis ilmiah kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Wulan Sulistiawati. Dan saya Rahmana Difatul Fariha. Kami adalah siswa kelas 11 SMA Negeri 1 Sukagumiwang. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang latar belakang penulisan karya tulis ilmiah ini. Ngarot berasal dari bahasa Sunda yang berarti minum atau ngelaut, dan ada juga ngaruat yang berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti terbebas dari kutukan dewa. Ngarot memiliki arti ucapan rasa syukur kepada Tuhan atas melimpahnya hasil panen serta penyambutan musim tanam baru. Ngarot dilaksanakan setiap tahun pada minggu ketiga di bulan Desember dan selalu dilaksanakan pada hari Rabu karena dianggap keramat. Tradisi Ngarot hanya diikuti oleh para pemuda-pemudi yang masih perawan dan perjaka. Tradisi Ngarot bermaksud untuk mengumpulkan para pemuda-pemudi yang akan diberi tugas bertani ke sawah. Intinya, tradisi ini berfungsi untuk mempersatukan para generasi muda untuk saling bergotong royong dan mengajarkan untuk hidup mandiri. Hal inilah yang menjadi salah satu pendorong Indramayu sebagai lumbung padi terbesar di Jawa Barat dengan hasil panen sekitar 1.392.000 ton dari lahan sekitar 114.000 hektar. Kearifan ini dapat menjadi salah satu model enkulturasi nilai kebanggaan terhadap potensi alam yang dimiliki desanya. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam karya tulis ilmiah ini yaitu bagaimana proses pelaksanaan kearifan lokal Ngarot yang terdapat di Kecamatan Lelea, Kabupaten Indramayu. Apa fungsi kearifan lokal Ngarot bagi generasi muda di Kecamatan Lelea, Kabupaten Indramayu? Bagaimana kearifan lokal Ngarot dapat menjadi model enkulturasi nilai kebanggaan terhadap potensi alam lokal masyarakat di Indonesia? Adapun manfaat penulisan dalam karya tulis ilmiah ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, manfaat teoretis, menambah pengetahuan dan wawasan bagi pembaca, serta mengkaji berbagai konsep dan teori yang ada terkait dengan tradisi Ngarot dan model enkulturasi. Yang kedua, manfaat praktis. Ngarot dapat dijadikan sebagai pilihan model enkulturasi nilai kebanggaan terhadap potensi alam lokal yang diterapkan oleh masyarakat di daerah lain, khususnya bagi generasi muda, sehingga dapat memberikan dampak positif bagi daerah tersebut. Hasil analisis dan solusi dapat dijadikan sebagai pertimbangan dan langkah awal dalam mengambil kebijakan. Kajian hasil-hasil penelitian yang relevan. Artikel mengenai kearifan lokal Ngarot bukanlah artikel pertama, melainkan terdapat beberapa informasi mengenai upacara adat Ngarot yang terdapat di beberapa sumber, yaitu internet, media sosial, dan buku-buku. Di antaranya sebagai berikut. Artikel yang ditulis oleh Tresnasi dan Lasmiati pada tahun 2017 yang berjudul Fungsi Ngarot bagi Masyarakat di Lelea. 2. Artikel yang ditulis oleh Rianti pada tahun 2018 yang berjudul Penerapan nilai-nilai kearifan lokal Ngarot dalam pembelajaran sosiologi. Teori yang relevan. Karya tulis ilmiah ini menggunakan teori enkulturasi yang dikemukakan oleh Kincaraningrat dalam bukunya yang berjudul Pengantar Ilmu Antropologi. Enkulturasi merupakan suatu konsep yang secara harfiah dapat diartikan sebagai proses pembudayaan. Enkulturasi mengacu pada proses pembudayaan yang ditransmisikan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Metode penulisan. Beberapa tahapan penulisan dalam karya tulis ilmiah ini antara lain studi pendahuluan, identifikasi dan perumusan, studi pustaka,
pengumpulan data, pengolahan data, analisis data, dan yang terakhir adalah penulisan karya. Pendekatan penulisan yang kami lakukan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Sumber data penulisan dalam penulisan ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, sumber primer. Sumber primer adalah sumber penelitian yang diperoleh secara langsung oleh orang yang pernah mengikuti upacara adat ngarot. Sumber sekunder. Sumber sekunder adalah data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara. Media perantara tersebut antara lain berita-berita, buku, dan internet. Sasaran penulisan dalam karya tulis ini yang pertama, lokasi. Lokasi penelitian yang kami lakukan berada di Desa Lelea, Kecamatan Lelea, Kabupaten Indramayu. Waktu penelitian yang kami lakukan yaitu pada bulan Maret tahun 2020. Meskipun sebenarnya upacara adat ngarot ini hanya dilakukan pada bulan Desember. Subjek dalam karya tulis ilmiah ini yaitu orang-orang yang pernah mengikuti upacara adat ngarot. Metode pengumpulan data. 1. Observasi. Observasi merupakan pengumpulan data secara langsung yang dilakukan kami terhadap orang-orang yang pernah mengikuti upacara adat ngarot. Wawancara. Wawancara dilakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada orang-orang yang pernah mengikuti upacara adat ngarot. Dokumentasi. Dokumentasi diperoleh dari dokumentasi pribadi orang-orang yang pernah mengikuti prosesi upacara adat ngarot. Teknik analisis data. Pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagian pembahasan dari karya tulis ilmiah ini. Indonesia dikenal sebagai negara agraris. Sebagian besar masyarakatnya pun bergelut di bidang pertanian, sehingga komoditas utama wilayah ini adalah padi. Indonesia juga memiliki daerah-daerah penghasil komoditas padi terbesar, salah satunya di Jawa Barat, yaitu Kabupaten Indramayu. Latar belakang Indramayu memiliki julukan lumbung padi karena disebabkan adanya salah satu tradisi yang mendukung majunya potensi padi di wilayah ini, tepatnya di Kecamatan Lelea, yaitu upacara adat ngarot. Ngarot bermaksud untuk mengumpulkan para pemuda-pemudi yang akan diberi tugas bertani. Acara pertemuan ini penuh dengan keakraban dan saling bermaafan jika terdapat kesalahan di antara mereka. Pada dasarnya, yang paling utama dari pertemuan ini adalah agar para pemuda-pemudi menyadari bahwa tidak lama lagi mereka akan turun, bekerja, dan mengolah sawah bersama-sama. Proses pelaksanaan ngarot. Upacara adat ngarot dimulai pada pukul 8.30 di mana pemuda-pemudi berkumpul di halaman rumah kepala desa. Setelah itu, pemuda-pemudi diarak dengan posisi kepala desa berada pada urutan paling depan. Arak-arakan tersebut diiringi dengan musik khas daerah Indramayu. Setelah diarak, pemuda-pemudi masuk di aula balai desa dengan disambut tarian topeng Indramayu. Setelah itu, masuk pada acara inti upacara adat ngarot, yaitu pembukaan, pembacaan singkat sejarah ngarot, sambutan oleh kepala desa, prosesi penyerahan kepada pemuda-pemudi. Prosesi ini antara lain, penyerahan benih padi oleh kepala desa kepada perwakilan remaja putra dan putri, penyerahan kendi berisi air putih oleh istri kepala desa kepada perwakilan remaja putra dan putri, penyerahan cangkul oleh raksa bumi kepada perwakilan remaja putra dan putri, penyerahan pupuk oleh sesepuh desa kepada perwakilan remaja putra dan putri, penyerahan ruat bambu kuning, daun andong, dan kelaras daun pisang oleh perwakilan remaja putra dan putri. Setelah itu masuk pada acara inti. Setelah itu pemukulan gong oleh kubu sebagai tanda dimulainya pesta ngarot. Fungsi ngarot bagi generasi muda. Pertama, berfungsi sebagai wadah untuk mempersatukan para pemuda-pemudi, melekatkan rasa gotong royong, serta bekerja keras, dan tidak lupa meninggalkan ajaran agama, serta menanamkan rasa cinta bertani pada generasi muda di Indonesia. Norma sosial ditunjukkan dari posisi kepala desa yang berada di barisan paling depan pada prosesi arak-arakan. Hal ini menyimbolkan bahwa pemimpin harus dapat menjadi suri tauladan bagi anggotanya. Ketiga, penyerahan alat-alat pertanian kepada para pemuda-pemudi sampai dengan proses penanamannya. Ini mengajarkan kepada para pemuda-pemudi untuk mencintai desanya dan mendayagunakan potensi yang ada. Ngarot sebagai model enkulturasi nilai kebanggaan terhadap potensi alam lokal masyarakat di Indonesia. Penerapan ngarot sebagai model enkulturasi nilai kebanggaan terhadap potensi alam lokal. Model enkulturasi adalah representasi dari suatu objek dalam bentuk yang disederhanakan dari suatu kondisi melalui proses mempelajari nilai dan norma kebudayaan yang dialami individu selama hidupnya. Tujuan penerapan model dari ngarot terbagi dalam tujuan khusus dan tujuan umum.
yaitu untuk membina pergaulan yang sehat agar pemuda-pemudi saling mengenal, saling menyesuaikan sikap, kehendak, dan tingkah laku yang luhur sesuai dengan nilai-nilai budaya nenek moyang. Tujuan umum dari Ngarot yaitu sebagai suatu metode atau cara untuk menggalang dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan khususnya di kalangan generasi muda dan umumnya pada masyarakat. Mekanisme pelaksanaan model dari Ngarot antara lain perancangan model, sosialisasi model, asesmen, workshop, implementasi, dan pembentukan program berkelanjutan. Luaran yang diharapkan dari Ngarot bagi generasi muda yaitu tradisi ini diharapkan dapat menjadi model enkulturasi di daerah lain. Tradisi ini diharapkan dapat menjadi sarana sosialisasi bagi generasi muda untuk senantiasa mencintai dan mendayagunakan potensi desanya. Diharapkan pemuda-pemudi tidak harus merantau untuk mencari pekerjaan, namun mau menekuni dunia tani untuk meningkatkan kesejahteraan desanya. Analisis keunggulan Ngarot sebagai model enkulturasi nilai kebanggaan terhadap potensi alam lokal. Tradisi Ngarot dapat dijadikan sebagai model enkulturasi nilai kebanggaan terhadap potensi alam lokal dan dapat diterapkan oleh masyarakat di daerah lain, khususnya bagi generasi muda agar lebih mencintai desanya dan mendayagunakan potensi alam yang ada. Analisis kelemahan Ngarot sebagai model enkulturasi nilai kebanggaan terhadap potensi alam lokal. Tradisi Ngarot merupakan tradisi lokal berupa tugas bertani bagi para pemuda-pemudi. Namun di zaman sekarang ini, para pemuda-pemudi merasa gengsi akan profesi sebagai petani dan lebih memilih merantau dan mencari kerja di kota. Hal inilah yang menjadi nilai-nilai yang terkandung dalam kearifan lokal Ngarot sulit diterima oleh masyarakat. Penutup. Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Ngarot merupakan sebuah tradisi yang sangat berpengaruh terhadap potensi alam lokal pertanian dan peranan generasi muda. Saran, berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka saran yang dapat diberikan sebagai berikut. Perlu adanya perhatian khusus dari semua unsur terkait menumbuhkan rasa cinta kepada desanya dan mendayagunakan potensi yang ada. Perlu adanya pelaksanaan kegiatan yang serupa dengan kearifan lokal Ngarot guna menumbuhkan rasa bangga terhadap profesi sebagai petani di Indonesia. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.